selamat siang. Pada hari ini, perkenalkan nama saya Nikadek Duyanti Sasmita Anggarini. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sesi praktik coaching bersama rekan saya, Bapak Imade Adi Prasaja. Baiklah, silakan kita mulai langsung saja kepada Pak Adi. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dari Bu Kadek Duyanti. Selamat siang. Pada hari ini saya Imade Adi Prasaja sebagai coach dan kemudian rekan saya Ibu Kadek Duyanti Sasmita sebagai coachee. Hari ini kami akan melakukan skenario coaching yang dimana gambaran kasusnya adalah seorang guru bernama Bu Yanti bercerita kepada rekan guru lainnya yaitu Pak Adi Prasaja mengenai perasaannya tentang murid di kelas yang sudah berkali-kali membuat masalah yaitu bertengkar dengan teman-temannya. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, Bu Yanti berinisiatif mengajak Pak Adi untuk sharing dan berdiskusi terkait dengan hal yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, langsung saja. Selamat siang, Bu Yanti. Selamat siang, Pak Adi. Oke, bagaimana kabarnya ini Bu Yanti? Baik, Pak. Saya sehat-sehat. Pak Adi, gimana kabarnya? Oke, saya sehat. Astungkare diberikan kesehatan sejauh ini sama Tuhan, Bu Yanti. Bu Yanti sehat nggih? Sehat, Pak. Gimana hari ini kan masih disibukkan dengan upacara ini ya, Hari Raya Galungan dan Kuningan. Bisa terlaksana atau berjalan dengan baik, Bu Yanti? Astungkare, Pak, semua bisa berjalan dengan baik. Walaupun ya masih ada sedikit pikiran-pikiran saya tentang kondisi di kelas saya, Pak. Oke, dapat sih saya lihat dari raut wajahnya Bu Yanti agak berbeda ya dari yang biasanya yang saya lihat. Kalau biasanya tanpa beban gitu, semangat gitu dan cerah gitu. Tapi akhir-akhir ini mungkin karena ada permasalahan di kelas seperti itu, kemudian juga terdapat tugas tambahan di sekolah ataupun di sebagai keluarga di rumah yang menyebabkan kondisi Bu Yanti agak seperti ini. Nah, oke, mungkin hari ini saya akan mengajak Bu Yanti untuk mencarikan solusi atau pemecahan masalah. Gimana Bu Yanti? Baik, Pak. Kalau boleh saya mengganggu ini waktu Bapak Adi. Saya ingin cerita, Pak, tentang perasaan saya akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Oke, baik Bu Yanti. Saya akan siap ini menerima ceritanya Bu Yanti ya. Kira-kira ini cerita apa yang akan Bu Yanti ceritakan kepada saya? Mungkin saya bisa bantu. Gini Pak Adi, sebelumnya ini saya nggak enak sebenarnya ganggu waktunya Pak Adi, nggak apa-apa kan ya? Oh, nggak apa-apa, santai aja. Oke Pak, murid saya di kelas yang bernama Edwin itu sering sekali Pak membuat masalah. Dia selalu bertengkar dengan teman-temannya. Dia emosian gitu, suka membuli, dan yang terakhir yang paling parah kasusnya itu dia sering mengejek nama orang tua teman-temannya Pak di kelas. Oh, seperti itu ya. Berarti si Edwin ini dia suka mengejek, suka membuli, kemudian bertengkar apabila emosinya itu meluap-luap dan bahkan mengejek nama orang tuanya. Seperti itu ya, Bu Yanti ya? Iya, Pak. Baik, saya paham penyampaiannya Bu Yanti. Kira-kira apa tujuannya Bu Yanti ingin mengajak saya berdiskusi ini dan apa yang akan dihendaki saat ini? Iya Pak, saya ingin sharing sama Pak Adi. Saya ingin membuat siswa saya ini, Edwin, supaya lebih tenang Pak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Saat ini Edwin itu masih selalu emosi Pak kalau memiliki masalah dengan orang lain. Jadi emosinya itu cepat naik Pak, seperti dia tidak bisa bicara baik-baik. Kalau ada hal-hal kecil saja dia selalu melampiaskan kepada teman-temannya Pak. Oke, berarti Edwin itu selalu emosian, kemudian melampiaskan emosinya kepada teman-teman. Ya, benar seperti itu ya, Bu Yanti ya? Iya Pak Adi, benar seperti itu.
Oke, berarti Bu Yanti ini ingin membuat Edwin itu untuk meningkatkan kesadaran sosial emosinya, seperti itu Bu ya? Iya Pak, supaya Edwin ini bisa lebih tenang gitu Pak. Baik. Nah, sehubungan dengan usahanya Bu Yanti tadi untuk meningkatkan kesadaran sosial emosional siswa, kalau Bu Yanti lihat ini dari angka atau skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bu Yanti sekarang ini? Kalau saya lihat, posisi saya Pak, saya refleksikan diri saya, saat ini, saya masih merasa ada di, posisi 6 Pak. Karena, saya merasa belum mampu secara penuh, secara baik, mengkondisikan anak didik saya di kelas, terutamanya mengatasi permasalahannya Edwin Pak. Baik. Nah, jika di posisi 6 berarti itu, belum cukup sepertinya Bu ya, karena kita harapannya sebagai wali kelas kan mungkin di angka 8 atau 9. Nah, kira-kira idealnya Bu Yanti ingin berada di posisi skala berapa sekarang? Kalau idealnya sih saya ingin meningkat Pak ya dari posisi 6 itu, supaya ada perbaikan dalam diri saya, supaya saya bisa, artinya meningkatkan kesadaran siswa saya. Mungkin di skala 8 Pak, sampai 9 Pak Adi. Oke, di skala 8 dan 9 ya. Nggih. Nah, baik, Bu Yanti, untuk mencapai skala tersebut ya, kira-kira ini kekuatan apa yang sudah Bu Yanti miliki agar, apa namanya, rencana ya atau yang, apa namanya, strategi, dapat tercapai atau Bu Yanti miliki saat ini tuh dapat tercapai? Kekuatan apa yang Bu Yanti sudah miliki? Baik Pak, kalau kekuatan, saya merasa sebagai wali kelas, saya adalah wali kelas yang dapat dipercaya Pak, dan saya juga bisa memberikan contoh atau teladan kepada siswa saya selama ini. Karena di sini, wali kelas lebih banyak waktunya untuk membina siswa di kelas, jadi, saya merasa kekuatan saya itu, bisa menuntun murid-murid saya nantinya untuk, bisa bersikap yang baik di dalam kelas. Saya juga menempatkan posisi tempat duduk Edwin ini Pak, duduknya itu di depan meja guru. Itu tujuan saya supaya nantinya saya bisa mengontrol, Edwin agar lebih mudah dan, tidak mengganggu teman-temannya lagi. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Kita sebagai, wali kelas itu otomatis kan lebih banyak bertemu dengan siswa, otomatis bisa dipercaya dan ditiru karena waktunya kita, banyak di kelas. Tadi juga saya dengar Ibu sudah, apa namanya, merubah tempat duduk Edwin, artinya posisi duduknya diletakkan di depan guru supaya lebih gampang untuk mengawasinya. Nah, kira-kira Bu Yanti, hambatan apa saja yang bisa muncul saat Bu Yanti menuju skala ideal tersebut? Menurut saya Pak, hambatan yang muncul itu, pastinya lebih banyak dari dalam diri Edwin itu sendiri Pak. Jika Edwin belum memiliki kesadaran diri dan manajemen diri yang baik dalam mengelola emosinya, maka ia akan selalu marah terhadap hal-hal kecil yang bisa memancing emosinya. Kemudian bertengkar dengan temannya, membuli, dan juga mengejek nama-nama orang tua dari teman-temannya Pak. Oke. Berarti, hambatan itu muncul dari dalam diri Edwin, Bu, ya? Nggih. Karena belum memiliki kesadaran penuh seperti itu. Nah, kira-kira strategi apa yang bisa Bu Yanti lakukan untuk mengatasi hambatan yang tadi? Sebenarnya Pak, saya memikirkan banyak strategi Pak, saat ini. Iya. Tetapi ada satu strategi yang menurut saya mungkin bisa, saya segera lakukan kepada Edwin. Saya ingin berbicara dengan Edwin itu menggunakan segitiga restitusi Pak. Mhm. Karena, berdasarkan yang saya pelajari kemarin, segitiga restitusi itu dapat memberi kita posisi kontrol sebagai manajer, untuk selalu mengingatkan siswa kita akan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Mhm. Karena dengan melakukan segitiga restitusi, siswa akan dapat memperbaiki dan mencari solusi sendiri. Jadi dia memiliki kesadaran diri dari dalam dirinya, Pak Adi. Seperti itu. Oke, benar sekali Bu Yanti, nggih.
Berarti nanti strateginya Bu Yanti akan berbicara dengan Edwin dengan pendekatan segitiga restitusi sebagai manajer ya, yang dapat mengontrol kemudian keyakinan kelas agar disepakati sehingga tidak terjadi lagi masalah sosial emosionalnya. Baik Bu Yanti, kira-kira kapan nih ini Bu Yanti akan mulai melakukan atau menerapkan strateginya Bu Yanti tersebut? Ya Pak, saya ingin secepat mungkin Pak, karena saya tidak mau nanti permasalahan Edwin itu akan merembet kemana-mana. Jadi mungkin mulai Senin depan setelah liburan hari raya, saya akan berbicara dengan Edwin menggunakan segitiga restitusi Pak. Baik, luar biasa sekali Bu ya, karena lebih cepat lebih baik ya, karena minggu depan anak-anak sudah sekolah kembali, jadi lebih cepat lebih baik agar permasalahan yang Ibu temui dapat terpecahkan seperti itu. Nah, kemudian Bu Yanti, jika strategi itu sudah dilaksanakan, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan atau tolak ukur strategi tersebut dapat dikatakan berhasil? Menurut saya Pak, strategi yang saya pikirkan tadi, yang mudah-mudahan nanti saya bisa laksanakan dengan baik, itu bisa dikatakan berhasil apabila Edwin ini bisa mengurangi kesalahan yang sama Pak. Jadi dia bisa menahan emosinya, kemudian tidak lagi berkelahi dengan temannya, tidak melontarkan kata-kata yang mengejek nama-nama orang tua ataupun membuli Pak. Oke, berarti kategori dapat dikatakan berhasil itu jika tidak mengulangi kesalahan yang sama yang seperti sebelumnya. Yeah. Seperti mengejek, membullying, kemudian bertengkar ya. Nah, kemudian Bu Yanti, setelah strategi tersebut, pastikan Bu Yanti mempunyai komitmennya. Yeah. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Yanti lakukan atau yang Bu Yanti miliki untuk memperkuat strategi tersebut? Komitmen yang akan saya lakukan, saya pertama ingin mengajak rekan guru bidang studi dan juga ketua kelasnya Pak, untuk membantu saya dalam mengingatkan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati oleh siswa dan supaya mereka mengikuti kesepakatan kelas tersebut. Bagi yang melanggar nantinya akan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama Pak. Oke, berarti komitmennya adalah untuk mengajak kolaborasi ya Bu Yanti ya, bekerja sama dengan guru bidang studi, kemudian ketua kelas untuk mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dimiliki. Kemudian apabila si Edwin ini melanggar, maka akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Kira-kira itu bagus juga Bu Yanti ya. Jadinya si Edwin akan mulai berpikir kalau saya berbuat seperti ini akan mendapatkan konsekuensi seperti itu. Jadinya akan bisa memberikan efek jera, jadinya tidak akan melakukan hal yang sama. Benar Pak. Nah, kemudian Bu Yanti, setelah Ibu memaparkan tentang komitmen, strategi, bisa saya rangkum bahwa Bu Yanti ini akan menerapkan strategi segitiga restitusi. Seperti itu Bu ya? Nggih Pak, benar Pak. Nah, dengan menerapkan keyakinan kelas bersama guru bidang studi dan ketua kelas. Nah, benar seperti itu Bu Yanti? Nggih, benar Pak. Baik, jika benar, nanti saya harapkan Bu Yanti bisa mempraktekkannya langsung setelah hari raya ini ketika anak sudah mulai belajar di sekolah. Terapkan strateginya, kemudian komitmen yang tadi disusun berdasarkan rencana aksi itu silakan dilakukan. Saya tunggu ceritanya Bu Yanti minggu depan. Saya ingin tahu bagaimana ceritanya Bu Yanti, kemudian apa yang Bu Yanti temui. Nanti tolong ceritakan kepada saya. Kemudian bagaimana proses Bu Yanti dalam membantu si Edwin dalam mengelola emosinya seperti itu. Bagaimana Bu Yanti? Bisa? Siap Pak. Oke, nah setelah Bu Yanti saya ajak berdiskusi tadi, kira-kira bagaimana perasaannya setelah kita berdiskusi tadi? Saya merasa plong Pak, lega. Jadi kemarin saya berpikir gimana ya caranya supaya nanti saya bisa mengatasi permasalahan ini. Sekarang setelah saya sharing dengan Pak Adi, saya merasa
semakin lega dan semakin yakin Pak Adi bahwa nantinya saya akan menerapkan segitiga restitusi tersebut kepada siswa saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adi sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Baik, sama-sama Bu Yanti ya. Semoga kegiatan Bu Yanti nanti berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, tetap semangat dan selalu bersemangat dalam mendidik murid atau siswa. Tetap semangat Bu Yanti. Terima kasih Terima ya. kasih Pak Adi, terima kasih banyak. Sama-sama.